Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kembali bersama saya Rizky Arif, Ruqyah Syariah. Dalam vlog ini saya ingin membahas tentang bahaya penyakit ain atau jin ain yang dihembuskan oleh syaitan pada manusia yang punya hati hasud atau dengki, dan juga bukan kepada orang yang mempunyai rasa hasud atau yang tidak punya rasa hasud pun bisa dengan lewat memuji. Pada itu kita akan bahas satu persatu apa itu. Pertama, ain dan bagaimana kerjanya ain, bagaimana cara menangkalnya ain, bagaimana cara kita membentengi dari penyakit ain, dan bagaimana jika kita sudah terkena penyakit ain itu. Baik, mari kita bahas satu persatu tentang bahaya ain ini. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dari kata bahasa ain, dari bahasa Arab, ain itu mata atau pandangan. Dengan Ibnu Hajar dikisahkan an-nadhara bistihsan bi asadin. Jadi dalam pandangan itu ada yang mengagumi dan ada pula yang menghasut. Jadi ain ini sifatnya ada dua. Pertama, dari orang yang menghasut, itu benci, dengki, iri, apa yang kita punya dia ingin. Dan orang yang mengagumi dalam arti kita mempunyai benda seperti mobil atau rumah mewah, ataupun dari anak kita sendiri, karena ain ini paling rentan terhadap anak-anak. Maka dari itu Allah dan Rasul menyarankan agar kita jangan berlebihan dalam hal pakaian, untuk khususnya kaum hawa berdandan yang berlebihan, dan untuk anak-anak agar tidak diberi perhiasan yang mencolok bagi anak-anak yang perempuan, karena ain ini sifatnya cara kerjanya dari syaitan. Karena misalnya orang yang mempunyai hasud itu dengki kepada kita, maka setan itu langsung bekerja melemparkan busur panahnya kepada kita. Karena apa? Setan itu memang sedengki-dengkinya. Dari waktu zaman di surga pun dia sudah dengki iri pada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Baik, dari kata ain tadi yaitu pandangan dalam arti kata jika kita mengagumi seseorang, mengagumi harta bendanya, janganlah kita terlalu berlebihan, karena itu akan menimpa kepada yang kita puji. Dan caranya gimana agar penyakit ain itu bisa bebas dari diri kita? Pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membentengi dengan sholat fardu, dengan zikir-zikir, dengan doa ta'awuz. A'udzubillahi kalimatita min syarri ma khalaq. Qul rabbi min a'udzubika min hamazatis sayyatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ataupun jika zikir lainnya dan Al-Qur'an surat pendek
Kul, dari kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan An-Nas. Dilanjutkan dengan ayat kursi. Dianjurkan oleh Rasulullah SAW setiap habis sholat waktu kita dianjurkan untuk membaca surat ayat kursi, yang mana itu bagus untuk membentengan diri kita. Zikir pagi petang selalu dilaksanakan dan jangan ditinggalkan. Dan itulah karena penyakit ain ini dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, karena al-ain haqq, ain itu sesungguhnya nyata. Maka apabila ada yang mendahulukan takdir, maka itu adalah ain atau penyakit ain. Jadi sini sudah jelas kenapa Rasulullah mengeluarkan sabdanya seperti itu, karena memang sudah terbukti di zaman sekarang, akhir zaman ini banyak manusia yang terkena penyakit ain. Ain itu tidak ada gejalanya, dari mulai sehat tiba-tiba langsung sakit, jatuh, ngedrop ataupun pingsan, bahkan ada yang berujung sampai kematian. Jadi hati-hati dengan jika kita mau memuji seseorang, jika kita mempunyai hasad, iri, dengki pada orang lain, itu akan berakibat fatal dan efeknya pun sangat bahaya. Dikisahkan dari riwayat Ibnu Hajar kalau masalah atau Imam Muslim, ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'al bin Hunayf yang sedang mau mandi, dia membuka jubahnya. Tiba-tiba ada sahabat Rasul lagi yang bernama Amir bin Rabi'ah. Setelah melihat sahabat Rasul Sa'al bin Hunayf membuka jubahnya, Amir pun terkejut dan memuji saking putih kulitnya daripada sahabat Rasulullah Sa'al bin Hunayf ini, tanpa mengucapkan kekaguman. Memujinya kira-kira seperti ini, Allah bisa putih sekali kulit Anda saudaraku, lebih kulit para gadis-gadis. Dan di saat itu juga pun Sa'al bin Hunayf langsung jatuh pingsan, dan berita ini pun sampai kepada Rasulullah SAW yang menanyakan kemana sahabat kita Sa'al bin Hunayf yang tidak sholat bersama. Lalu Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu menjawab, Sa'al sedang sakit ya Rasulullah. Kenapa? Kemarin sebelum mau mandi dia jatuh pingsan. Lalu Rasulullah pun berangkat bersama Amir bin Rabi'ah ke rumah sahabat Sa'al bin Hunayf yang sedang terbaring sakit dan tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Sampai di rumah Sa'al bin Hunayf, Rasulullah bertanya, kenapa wahai sahabatku bisa sampai terjadi seperti ini? Lalu Sa'al bin Hunayf pun mengatakan, ini karena Amir bin Rabi'ah. Lalu baginda pun bertanya, kenapa, ada apa sahabatku Amir bin Rabi'ah? Ya, kemarin Rasulullah si Sa'al bin Hunayf ingin mandi lalu membuka jubahnya, lalu aku mengagumi kulitnya yang putih seperti lebih gadis-gadis. Saat itu pun Rasulullah langsung mengatakan, cepatlah berwudu, siramkanlah badan Sa'al bin Hunayf dengan air wudunya. Lalu Amir bin Rabi'ah bergegas mengambil wudu dan menyiramkan seluruh anggota Sa'al bin Hunayf. Bismillah, pada Allah, dengan izin Allah, akhirnya Sa'al bin Hunayf pun sembuh dan langsung bangun dan bisa mengikut
sholat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran dan sikap. Hati-hati dengan pandangan dan lisan kita, karena setan itu bekerja di dalam hati kita, langsung melemparkan panah busurnya, karena panahnya kepada hati kita. Nah, dari sini riwayat ini semoga menjadi iktibar ataupun pelajaran bagi kita semua tentang bahayanya penyakit ain. Bisa dikatakan jin ain karena hampir setiap manusia itu ada jin ain yang bersembunyi. Jadi tergantung hati dan pikiran kita. Kalau hati pikiran kita kotor, apapun yang kita pandang, apapun yang kita ucapkan pasti selalu tidak baik. Kalau kita mempunyai sifat hasad atau hasud kepada orang lain dengki. Dan untuk cara penanggulangan atau benteng menanggulangi untuk dari penyakit ain ini adalah dengan membentengi diri kita dengan sholat fardu 5 waktu, dengan doa-doa ta'awuz, dengan doa zikir pagi petang, dengan pembacaan ayat kursi. Insya Allah jika kita dekat dengan Allah, insya Allah jin ain pun tak akan ada yang bisa masuk ke tubuh kita, karena kita sudah protek dan kita bentengi dengan ibadah dan doa-doa, juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Karena semua ayat suci Al-Quran itu bisa untuk ruqyah diri kita sendiri. Kalau kita hakul yakin dengan diri kita sendiri, kita mengobati. Misalnya di badan kita ada jin ain, kita ingin mendeteksi, taruh di segelas air putih, lalu kita lafazkan surat Al-Fatihah, lalu kita tiupkan ke air tersebut dalam gelas dengan membaca bismillah dengan ta'awuz, lalu kita minumkan dengan hakul yakin itu yakin kepada Allah seyakin-yakinnya. Insya Allah kita terbebas dari jin ain, karena jin ain itu nyata dan benar menurut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita untuk membentengi diri dari jin ain atau penyakit ain ini ada dua. Yang pertama dengan menjalankan sholat 5 waktu, dekat kepada Allah, dan lalu berzikir, meminta doa ta'awuz atau doa perlindungan, berarti a'udzubillahi kalimatita min syarri ma khalaq, ataupun qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan serta membaca Masya Allah, Tabarakallah apabila ada yang memuji kita, karena dengan pujian itulah setan mulai bekerja pada hati kita ataupun hati yang memuji kita, walaupun dia sekalipun tidak mempunyai rasa hasud atau hasad kepada kita, tidak mempunyai rasa iri, dengki atau apapun kepada kita. Jadi situlah setan bekerja, karena sifat setan itu akan terus mengganggu anak cucu Adam sampai hari kiamat. Karena sejak di dalam surga pun setan sudah iri kepada penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam sebelum dilemparkan ke bumi, sebelum dilemparkan dari surga. Jadi itu mengapa kita harus membentengi dengan dua hal. Pertama, dekat kepada Allah dengan ibadah sholat 5 waktu dan pembacaan doa serta zikir minta doa perlindungan dengan membaca Masya Allah, Tabarakallah, dan begitu juga bagi yang memuji untuk diingat, mohon maaf bagi yang ingin memuji untuk ikhwan akhwat muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Jika kita ingin memuji seorang, hendaklah kita dengan mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, kita kembalikan semua ke Allah, karena Alhamdulillah ini karena Allah semua. Jadi Allah pertama yang didulukan, baru kita, karena Allah semua yang menciptakan, Allah semua yang menggerakkan isi dunia ini, dan kita sebagai manusia. Jadi
itu saja untuk pembentengan dari dua hal agar kita tidak terkena penyakit ain atau jin ain dalam hati kita atau diri kita. Baik, itu saja pembahasan singkat soal bahaya penyakit ain kali ini. Insyaallah bismillah dengan izin Allah kita akan kembali ke episode berikutnya tentang pembahasan lainnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Terima kasih atas dukungan, doa serta support ikhwan akhwat semuanya dengan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Semoga Allah yang membalas kebaikan Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.